Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Dosen pengganti Fakultas Sastra Universitas Nusa Wijaya terkenal dengan bangunan tuanya yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Konon beberapa ruangan di gedung itu memiliki kisah mistis yang sering dibicarakan mahasiswa. Namun bagi Zara dan teman-temannya, cerita itu hanya isapan jempol belaka sampai kejadian aneh mulai muncul. Hari itu, Zara dan teman-temannya datang ke kelas seperti biasa untuk mata kuliah sastra klasik. Namun ketika mereka tiba, seorang dosen baru yang tak dikenal sudah berdiri di depan kelas. "Selamat pagi semua. Saya Bu Sri, dosen pengganti untuk mata kuliah ini. Silakan duduk dan kita mulai perkenalan." Bu Sri mengenakan kebaya coklat tua dan rok panjang batik yang kusam. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat dan suaranya lembut tetapi tegas. Tatapannya tajam, membuat mahasiswa enggan membantah. Zara berbisik kepada teman di sebelahnya. "Kok nggak ada pengumuman ya soal dosen pengganti?" "Udahlah, yang penting nggak kosong," jawab temannya sambil membuka buku catatan. Mata kuliah hari ini berjalan lancar, meskipun suasana kelas terasa begitu hening dan berat. Seolah-olah udara dipenuhi oleh suara yang tak kasat mata. Setelah pertemuan pertama, perasaan aneh mulai dirasakan mahasiswa. Zara menyadari bahwa Bu Sri selalu datang tepat waktu dan selalu mengajar dengan sangat serius. Tetapi tak ada satupun mahasiswa yang berani bertanya atau berbicara terlalu banyak. Bahkan setiap Bu Sri menatap mahasiswa, mata mereka seperti tertahan oleh ketakutan. Suatu hari Najwa, teman sekelas Zara, berbisik di kantin. "Kalian sadar gak sih, Bu Sri itu dingin banget. Waktu aku lihat dekat-dekat kemarin, tangannya pucat kayak mayat." Tapi kan dosen-dosen lain juga gak ada yang bilang soal dosen pengganti ini. "Coba deh kita tanya ke tata usaha," saran Zara. Saat mereka bertanya ke bagian tata usaha, petugas di sana malah kebingungan. "Bu Sri, siapa itu? Tidak ada dosen pengganti untuk mata kuliah sastra klasik. Pak Andre memang sedang cuti, tapi kelasnya dibiarkan kosong sementara." Zara dan Najwa merasa bulu kuduk mereka berdiri. Jika Bu Sri bukan dosen resmi, lalu siapa wanita itu yang selama ini mengajar di kelas? Dengan rasa penasaran, Zara dan teman-temannya mencoba mencari tahu tentang Bu Sri. Mereka menemui salah satu dosen senior, Bu Ratna, yang tahu banyak tentang sejarah kampus. Wajah Bu Ratna langsung berubah saat nama Bu Sri disebut. "Bu Sri itu cerita lama. Beliau dulu dosen di sini sekitar tahun 1980-an. Katanya beliau sangat disiplin dan keras kepada mahasiswa. Suatu hari, beliau mengalami kecelakaan tragis saat dalam perjalanan pulang. Setelah memarahi mahasiswa yang sering bolos, mobilnya jatuh ke jurang dan jasadnya ditemukan mengenakan kebaya coklat dan rok batik tua, persis seperti yang kalian ceritakan." Mendengar itu, Zara merasa napasnya tercekat. "Jadi, Bu Sri sudah meninggal?" "Iya," jawab Bu Ratna pelan. Namun beberapa tahun sekali, mahasiswa melaporkan kehadiran dosen pengganti yang mirip dengannya. Dia selalu datang untuk mengajar kelas yang ditinggalkan kosong oleh dosen lain. Konon arwahnya tidak pernah tenang.
karena ia merasa masih punya tugas mengajar yang belum selesai. Dengan rasa takut, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk tidak datang ke kelas pada pertemuan berikutnya. Namun anehnya mereka semua menerima pesan di grup kelas. Hari ini kehadiran wajib. Yang tidak hadir, saya akan datangi di rumah. Pesan itu dikirim dari nomor asing. Tidak ada yang berani membalas. Dengan terpaksa mereka datang ke kelas. Suasana hari itu lebih mencekam dari biasanya. Bu Sri berdiri di depan kelas. Wajahnya tampak lebih pucat dan sorot matanya kosong. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita, ucapnya dengan suara yang menggema di ruangan. Tiba-tiba pintu kelas tertutup dengan sendirinya. Jendela-jendela bergetar dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Zara berani menatap ke arah Bu Sri dan terkejut melihat wajah Bu Sri mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya mencair seperti lilin yang meleleh, dan mulutnya menyeringai lebar. Saya hanya ingin menyelesaikan tugas saya, bisik Bu Sri, suaranya serak dan menakutkan. Dalam kepanikan, para mahasiswa menjerit ketakutan dan berlari keluar kelas. Saat mereka menoleh ke belakang, kelas itu kosong. Tak ada Bu Sri ataupun tanda-tanda kehadirannya. Keesokan harinya kampus geger dengan kabar bahwa ruang kelas yang digunakan Zara dan teman-temannya dikunci untuk renovasi. Petugas kampus menemukan sesuatu yang aneh. Papan tulis di kelas itu penuh dengan coretan nama-nama mahasiswa yang pernah belajar di bawah dosen pengganti. Di bagian bawah ada tulisan besar, "Saya kembali karena kalian masih belum disiplin." Sejak kejadian itu, setiap mahasiswa Fakultas Sastra menghindari kelas kosong, terutama jika ada kabar tentang dosen pengganti. Karena siapapun yang mengikuti kelasnya, mungkin tidak akan pernah keluar dengan selamat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.